tim Irsus yang dipimpin oleh Irwasum telah memeriksa sampai saat ini 25 personel dan proses masih terus berjalan. Di mana 25 personel ini kita periksa terkait dengan ketidakprofesionalan. Baik, termasuk dari hasil-hasil yang kita peroleh otopsi penembakan itu, ini sudah pasti ada yang lain. Paling tidak rekan-rekan skuad atau yang lainnya. Demikian. Oke, baik. Sekarang saudara E yang polisi membunuh saudara J polisi hanya menjadi menjadi saksi. Nah ini kan tidak masuk akal. Yang biasanya yang diotopsi itu kan korban. Nah sudah, yang diotopsi itu adalah si saudara J, berarti dia korban. Tapi ternyata dia dibilang tersangka. Otopsi yang kedua itu kan salah satunya itu otak tidak ditemukan di kepala. Kemudian ini patah. Pergelangan tangan ini patah, tidak tahu siapa yang matahin. Kemudian jari-jari ini dipatah-patahin. Jari kelingking, jari manis dipatah-patahin. Kemudian juga luka. Dan ini jauh dari peluru. Pelurunya tadi kan di kepala, di leher, di dada, sama di pergelangan. Ini kenapa ini luka di sininya? Dan kenapa ini patah-patah dan ini patah? Itu tergantung peristiwanya. Nah, kami sedang mengumpulkan ya semua informasi soal peristiwa ya dari berbagai pihak. Nanti itu yang akan kami rekonstruksi ya di kami, baru kami akan masuk ke ruang yang lebih dalam menanya semua pihak sehingga peristiwanya menjadi terang benderang. Sehingga apakah ini 5 kayak 7 kayak 1000 kayak 12 kayak dan sebagainya akan kami ketahui. Dan Komnas HAM punya pengalaman banyak di soal-soal begituan. Kurang ajar, 4 polisi olah TKP rumah Fedy Sambo hilangkan alat bukti tewasnya B. 4 polisi dari 25 polisi olah TKP rumah Fedy Sambo ternyata diduga menghilangkan alat bukti tewasnya Brigadir Joshua. Karena itu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo memerintahkan 4 polisi tersebut ditempatkan di isolasi khusus sampai 30 hari ke depan. Itu agar pemeriksaan 25 polisi olah TKP rumah Fedy Sambo, termasuk 4 polisi tersebut bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sayangnya, Sigit tak mengungkap lebih detail identitas 4 polisi hilangkan alat bukti tewasnya Brigadir Joshua. Kapolri hanya menyebutkan 4 polisi tersebut merupakan bagian dari 25 polisi olah TKP rumah Fedy Sambo. Sigit juga tak menjelaskan secara detail tempat penahanan 4 personil polisi tersebut. Ia mengatakan akan memeriksa lebih lanjut terkait dengan 4 anggota polisi yang diduga menghilangkan alat bukti kematian Brigadir Joshua. Sementara untuk 21 anggota polisi lainnya yang sempat diperiksa Irsus akan diproses secara kode etik. Itu jika nantinya terbukti terlibat dalam rangkaian kematian Brigadir Joshua, maka proses pidana akan dilakukan. Kapolri tampak marah besar kepada 25 polisi dan olah TKP rumah dinas mantan Kadipropam Polri, Irjen Pol Fedy Sambo karena tidak profesional dan tidak transparan. Kapolri menyebutkan telah memeriksa 25 personil kepolisian tersebut untuk dimintai keterangan. Padahal olah TKP itu dilakukan, lanjut Sigit, agar semua proses penyelidikan kematian Brigadir Joshua segera rampung, sehingga kasus kematian Brigadir Joshua cepat terungkap secara terang benderang ke publik. Ini membuat hambatan dalam hal penanganan TKP penyidikan yang tentunya kita ingin berjalan dengan baik, tutur Kapolri. Polisi akui Baradae tak membela diri. Baradae disangkakan pembunuhan dengan sengaja ke Brigadir J. Polisi kini mengakui di kasus polisi tembak polisi, Baradae bukan membela diri ketika menembak Brigadir J. Polisi telah menetapkan Baradae Richard Eliezer atau Baradae sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Dalam kasus ini, Baradae disangkakan pasal pembunuhan dengan sengaja. Menurut polisi, penembakan yang dilakukan Baradae dalam insiden di rumah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri nonaktif Irjen Fedy Sambo Jumat 8 Juli 2022 bukan upaya membela diri dari Brigadir J. Keterangan polisi kini pun seakan tak sejalan dengan kronologi yang disampaikan Polri di awal yang menyebutkan Baradae menembak karena membela diri dan merespons tembakan Brigadir J. Seolah kronologi yang disampaikan di awal terungkapnya kasus ini bertolak belakang dengan keterangan polisi kini. Bukan bela diri,
Baradae ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J pada Rabu 3 Agustus 2022, hampir 1 bulan setelah kematian Brigadir Yosua. Baradae menjadi tersangka atas laporan yang dibuat oleh pihak keluarga Brigadir J terkait dugaan pembunuhan berencana. Polisi memastikan Baradae menjadi tersangka pembunuhan dalam kasus ini. Baradae diduga tidak dalam situasi membela diri saat membunuh Brigadir J hingga dijerat pasal tentang pembunuhan yang disengaja. Pasal 338 Jo pasal 55 dan 56 KUHP jadi bukan bela diri, kata Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri Brigjen Andirian dalam jumpa pers di Mabes Polri Jakarta, Rabu 3 Agustus 2022. Adapun pasal 338 KUHP berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sementara pasal 55 KUHP berbunyi demikian. 1. Pidana sebagai pelaku tindak pidana. 1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan. 2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya. Aturan dalam pasal ini merupakan penerapan sanksi pada pelaku yang melakukan penyertaan tindak pidana apabila dalam sebuah kasus terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa waktu lalu. Lalu, pasal 56 KUHP mengatakan, dipidana sebagai pembantu kejahatan. 1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. 2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Status tersangka Baradae ditetapkan setelah pihak kepolisian memeriksa 42 saksi dalam kasus ini, termasuk ahli-ahli dari unsur kimia biologi forensik, metalurgi, balistik forensik, IT forensik, dan kedokteran forensik. Polisi menyampaikan ke depan masih akan terus melakukan pendalaman terkait kasus ini. Keterangan polisi di awal, kasus kematian Brigadir J pertama kali diungkap pihak kepolisian pada Senin 11 Juli 2022. Polisi mengungkap bahwa Brigadir J merupakan personil Badan Reserse Kriminal Polri yang diperbantukan di Propam sebagai sopir Ferdi Sambo. Sementara Baradae adalah anggota BRIMOB yang diperbantukan sebagai asisten pengawal Brigadir Sambo. Menurut keterangan polisi saat itu, Brigadir J tewas setelah terlibat baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022. Peristiwa ini bermula dari dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo. Brigadir J disebut sempat mengancam istri Ferdi Sambo dengan menodongkan pistol hingga membuat Putri berteriak. Baradae yang juga berada di rumah tersebut lantas merespon teriakan Putri, tetapi malah dibalas dengan tembakan Brigadir J. Baradae pun membalas dengan melepaskan peluru. Dalam baku tembak tersebut, Brigadir J disebut memuntahkan 7 peluru yang tak satu pun mengenai Baradae, sementara Baradae disebut memberondong 5 peluru ke Brigadir J. Polisi kala itu berkata motif Baradae menembak adalah membela diri dan melindungi istri Ferdi Sambo. Terkait ini, peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies bidang kepolisian, Bambang Rukminto, menilai ada mislink atau sesuatu yang janggal dari keterangan polisi di awal dan penetapan tersangka Baradae kini. Dia mengatakan, pasal pembunuhan yang kini disangkakan ke tersangka menggugurkan narasi polisi di awal yang menyebutkan Baradae melepaskan tembakan karena motif bela diri. Menurut Bambang, harus ada pihak yang bertanggung jawab atas keterangan polisi di awal kasus ini. Meski diusut pula mengapa di awal keterangannya polisi menyampaikan motif penembakan terhadap Brigadir J adalah karena Baradae mencoba membela diri. Untuk mengembalikan kepercayaan publik, kata Bambang, Polri harus transparan dalam kasus ini. Polisi tak cukup hanya menyeret aktor pelaku penembakan saja ke pengadilan, tetapi seharusnya juga membuka seterang mungkin otak dari narasi-narasi janggal yang selama ini digulirkan. Bambang mengatakan selain menurunkan kepercayaan publik, mengungkapkan kasus yang tidak transparan akan memunculkan asumsi bahwa institusi kepolisian menjadi tempat berlindung selaku kejahatan. Jika ini dibiarkan ke depan, ini bukan hanya menjadi ancaman bagi masyarakat, tetapi juga personil kepolisian sendiri.